Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, usai sudah karir Sintayong atau Coach STY di Timnas Sepak Bola Indonesia setelah PSSI secara resmi memutuskan kontrak kerjanya STY yang memang akan berakhir sebetulnya di tahun 2027 nanti, teman-teman. Nah, artinya memang saat ini STY ya, sudah nggak ada lagi hubungannya dengan Timnas Sepak Bola Indonesia. Tapi memang belakangan ini pasca daripada keputusan tersebut, banyak sekali netizen yang mempertanyakan, kemudian mengkritisi daripada keputusan PSSI, khususnya memang keputusan yang diambil vital oleh Bapak Erick Thohir selalu Ketua Umum PSSI, teman-teman. Nah, kalau saya sendiri sih betul-betul mendukung daripada apa yang diambil keputusan daripada PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir, karena saya yakin ini yang terbaik untuk timnas kita, teman-teman. Kalau dibilang kemudian para netizen banyak mempertanyakan, wah apa kalau sampai nanti kalah dengan Australia di laga di Sydney nanti, wah kita akan nuntut segala macam. Wah, kalau masalah pasti-pastian nggak ada yang pasti, teman-teman ya. Yang pasti itu adalah kita menua dan kita akan meninggal dunia pada saatnya nanti. Selain itu nggak ada yang pasti, yang ada hanyalah berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalau kita lihat memang sebetulnya ini PSSI ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari sebetulnya hendak memecat si STY ini ya, kalau saya pikir. Saya udah ngerasa kemudian ketika jumpa timnas kita ketika jumpa Cina di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China kemarin ya, teman-teman. Itu memang kemudian jadi titik pangkal ya. Memang kemudian PSSI harus mengambil keputusan tegas ya. Ketika kemudian STY di situ kemudian memasang formasi yang agak aneh, yang memang sebetulnya memang itu keputusan otonomi penuh pelatih ya. Tapi kemudian memang kita juga bisa kemudian membedah kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Apa yang terjadi di belakang itu gitu kan. Jadi kita lihat ketika jumpa China kemarin gitu kan, tiba-tiba Kelvin Verdong yang biasa berposisi di wingback kiri tiba-tiba diganti oleh Sain Patinama, dan Kelvin Verdong kemudian ditarik ke belakang, dia jadi center back gitu kan. Ini aneh sekali gitu kan, padahal kita lihat posturnya dia ini kan memang tipikal yang pemain kemudian rajin naik menyerang kemudian cepat turun ya gitu kan, dan posturnya juga bukan postur center back gitu kan. Yang jelas pada waktu itu kemudian JIZ yang juga memang di partai-partai sebelumnya selalu menjadi kapten timnas tim sepak bola Indonesia, kapten timnas itu kan, tiba-tiba ban kaptennya juga kemudian dialihkan ke Asnawi Mangku Alam Bahar. Yang lebih aneh lagi memang kemudian pilar utama kita Sandy Walsh yang selalu jadi pemain reguler di fullback kanan gitu kan, tiba-tiba juga diganti oleh Asnawi Mangku Alam Bahar yang memang sebelum-sebelumnya nggak pernah jadi starter gitu kan. Dan kemudian kita bisa lihat kemudian Tom Hai yang memang jadi kreator ya, jenderal lapangan tengah timnas kita gitu kan, dicadangkan. Ternyata hal-hal tersebut juga nggak tanpa alasan gitu kan. Di situ kita lihat bahwasanya kemudian beredar isu bahwasanya sebelum pertandingan jumpa China gitu kan, seperti kebiasaan pemain-pemain di Eropa di klub-klub mereka gitu kan, biasanya antara para pelatih dan juga para staf kepelatihan gitu kan, mereka akan berdiskusi dengan pemain-pemain daripada squad mereka tentang taktik dan strategi yang kemudian mereka akan terapkan gitu kan. Dan memang isunya memang sebelum pertandingan jumpa China kemarin, kapten timnas kita Noah Aizes dan kemudian Tom Hai dan juga Sandy Walsh memang berusaha kemudian untuk mengajak coach STY dan staf kepelatihan untuk bertemu untuk mendiskusikan tentang strategi yang tepat ketika untuk berhadapan dengan China ya. Tapi sepertinya hal tersebut justru mendapatkan respon STY tersinggung ya gitu kan. Wajar lah, oleh STY ini kan ngobrolnya juga nggak jelas kan, pakai penerjemah gitu kan, yang kemudian memang hal tersebut sepertinya menimbulkan kemarahannya si STY itu kan, isunya seperti itu. Dan kemudian memang berakibat memang kemudian si JIZ ban kaptennya dipindah ke Asnawi Mangku Alam Bahar, dan si Tom Hai justru kemudian dicadangkan. Dan memang salah satunya juga yang nggak tahu alasannya kemudian Eliano Reinder juga
masuk bench juga enggak gitu kan. Ini sepertinya seperti STY mau menunjukkan taringnya ya, memberikan shock terapi buat pemain-pemain yang memang nggak nurut kepada si STY ini gitu kan. Dan ini kemudian berlanjut dengan kekalahan timnas kita. Oke lah, kalah menang itu memang biasa dalam suatu pertandingan. Dan kemudian yang lebih aneh lagi ketika timnas kita hendak berjumpa dengan timnas Saudi Arabia, sempat santer isu ada pertemuan khusus antara para pemain gitu kan, khusus para pemain, di mana di sini pelatih dan staf kepelatihan tidak ikut dalam pada pertemuan tersebut. Dan memang isunya dalam jumpa tersebut, JIZ selain memberikan semangat, menyemangati teman-temannya setim, rekan-rekannya setim, JIZ bersama teman-temannya juga kemudian membahas strategi apa yang akan mereka terapkan ketika berjumpa dengan Saudi Arabia. Dan tampak memang kemudian ketika main jumpa Saudi Arabia kan memang timnas kita tampaknya juga nggak melulu bertahan ya, balik menyerang gitu kan, sehingga tampak sekali Marcelino Ferdinand sempat mendapatkan teguran daripada STY gitu kan, karena memang sepertinya taktiknya nggak seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kemudian timnas kita bisa memenangkan laga jumpa timnas Saudi Arabia. Dan ini kemudian pastinya dicatat semua ya, dipantau terus oleh tim-tim PSSI, sekalipun memang taktik dan keputusan pemilihan pemain itu adalah penuh haknya pelatih gitu kan. Dari sini udah ketara sekali ya, bibit-bibit perpecahan, friksi, ketidaknyamanan para pemain kita, punggawa-punggawa timnas kita dengan STY ini ya, tampak sekali. Biasanya kalau pelatih itu kan seperti orang tua ya, seperti bapak pada anak-anaknya. Ketika kemudian para pemain timnas itu bermasalah, pastinya dia pasti akan melakukan pendekatan. Biasa kalau di klub-klub luar negeri itu bahkan kadang-kadang kan pelatih itu juga memang kadang-kadang kalau ada anak buahnya atau pemain-pemainnya yang kemudian bermasalah, biasanya ngobrol dari 2-4 pasang mata dari hati ke hati gitu kan, untuk mengetahui masalah yang dihadapi pemainnya gitu kan. Kalau di sini kan memang pastinya STY juga masalah komunikasinya, karena ketika STY tidak main ngobrol dengan para pemain diaspora itu nggak bisa 4 pasang mata gitu kan, 4 mata gitu kan, 2 pasang mata nggak bisa gitu, karena STY ini ketika ngobrol dengan pemain-pemain diaspora dia butuh 2 penerjemah, karena penerjemah yang dia punya itu hanya menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, kemudian yang satu lagi menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan. Bahkan STY ini udah 5 tahun ya masuk di timnas kita, melatih timnas kita. Dan memang kemudian kalau kita lihat memang STY ini kan miskin gelar ya, 0 gitu kan. Karena memang kalau kita lihat memang estimasi legasi daripada seorang pelatih itu ya kecil-kecilan harus memberikan prestasinya salah satunya pencapaian gelar gitu kan. 2 kali ya di masanya STY 2020 timnas kita di Piala AFF kalah gitu kan, kalah dari Thailand. 2022 kalah lagi dari Vietnam. 2024 kemarin les lah pemain junior aman ini, kalau kalah kan pemain junior gitu kan. Ini untuk regenerasi, ini pintar sekali nih orang untuk regenerasi gitu kan, untuk persiapan SEA Games. Regenerasi itu teman-teman udah ada yang namanya Coach Indra Sapri dan Coach Nova Arianto gitu kan. Kalau memang kemudian untuk regenerasi mereka yang latih gitu kan, pemain-pemain usia 17 tahun, usia pemain di bawah usia 20, 22, 20 tahun gitu udah ada Coach Nova dan Coach Indra Sapri gitu kan. Dan AFF sendiri sudah mewadahi kok itu. Kalau untuk pemain AFF untuk usia 17 tahun juga ada, AFF untuk usia 22 tahun juga ada. STY memang sepertinya ini akal-akalannya ya, memang dikondisikan sehingga kalau kalah ya wajar kalah orang kita mbak pemain junior. Tapi di sini saya menilai, saya muak sekali ya, karena ini memang tampaknya memang sepertinya menghina, melecehkan daripada pestanya negara-negara di Asia Tenggara. Dan seusia saya setua ini juga saya selalu nonton kok, respect sekali saya nonton Piala AFF, walaupun timnas kita juga nggak pernah menang. Prestasi terbaik timnas kita adalah kemudian bisa kemudian jadi 6 kali finalis ya di Piala AFF. Apapun itu adalah kebanggaan negara-negara di Asia Tenggara gitu kan. Walaupun level timnas kita saat ini sudah dijajarkan kan raksasa-raksasa Asia ya, seperti Saudi Arabia, Australia gitu kan. Tapi ingat teman-teman, ini kan juga pemain di level itu juga pemain-pemain diaspora tulang punggungnya gitu kan.
Yang mana kalau kemudian terjadi disharmoni ini sangat berbahaya teman-teman. Apalagi STY ini awur-awuran, udah suka-sukanya sendiri gitu kan. Ketika kemudian diberi kepercayaan penuh PSSI, semaunya sendiri gitu kan. Banyak pemain yang sepertinya terpinggirkan. Kita bisa lihat pemain-pemain kita yang berbakat seperti Witan Sulaiman, Sananta Arhat gitu kan, Malik Rizaldi, Yance Yakub Sayuri, Sadil Ramdhani, kemudian ada Egy Maulana Fikri, terus kemudian banyaklah pemain-pemain kita yang berbakat, pemain-pemain senior yang usianya sekarang udah 27 tahunan gitu kan. Kapan lagi mereka kemudian bisa mempersembahkan trofi untuk timnas kita? Kasih dong kesempatan mereka untuk main di Piala AFF gitu kan. Piala AFF bukan piala sampah gitu, kebanggaan kita lah kita ini bagian daripada negara-negara Asia Tenggara. Dan memang budaya kita penuh budaya sopan santun, menghormati, beretika. Tampaknya kita jadi kayak nggak beretika gitu kan. Pialanya piala senior, bawa piala junior, bawa pemain-pemain junior. Bayangkan kalau teman-teman kemudian jadi panitia sepak bola di kecamatan, pemain senior, kemudian ada salah satu desa bawahnya pemain-pemain yang masih SD atau SMP gitu kan. Ini kan sepertinya melecehkan gitu kan, dan ini memang kemudian sepertinya juga menimbulkan disharmoni di internal para pemain gitu kan. Seperti juga saya lega banget ketika STY kemudian memang dipecat dari PSSI. Harapan saya kemudian si Elkan Bagot bisa kembali lagi, Eliano Render kemudian juga bisa dipakai lagi gitu kan. Karena apa sih kemudian kayaknya si Elkan Bagot ini seperti penjahat ya, sampai kemudian karir ini jahat gitu kan, karir seorang pemain loh, walaupun dia kesalahannya mungkin dianggap besar, janganlah kemudian karir pemain itu dimatikan. Kasihan lah Elkan Bagot gitu kan. Eliano Render juga sama, ini yang memang kemudian menusuk perasaan naluri saya, walaupun mereka juga pemain-pemain diaspora, saya itu ternyuh lihat gitu kan. Sedih saya lihat kemudian Elkan Bagot gak pernah dipanggil lagi, kemudian Eliano Render berapa kali juga disisihkan. Tampaknya memang yang nggak cocok, dia itu masalah cocok nggak cocok, Sadil Ramdhani buang gitu aja gitu kan. Dia itu nggak objektif ya, subjektif, dan dia sepertinya memang otoriter. Kalau dibiarkan berlarut-larut ini akan rusak timnas kita. Tapi lagi-lagi saya dukung keputusannya Bapak Erick Thohir. Lagi-lagi masalah kemudian menang kalah sama Australia itu ya, kalau yang pasti nggak ada, yang ada kemudian yang dilakukan yang terbaik untuk timnas kita, untuk kebanggaan kita semua menurut Bapak Erick Thohir. Bukan timnas ini bukan milik PSSI, bukan milik orang-orang tertentu, bukan milik STY, bukan milik siapa-siapa, milik kita bersama. Dan ini memang kemudian apresiasi berat untuk Bapak Erick Thohir yang memang wawasan dan pengalamannya luar biasa. Kalau kemudian banyak kritikus tuh apa sih mereka gitu kan. Pak Erick Thohir ini pernah punya klub sepak bola basket di NBA, pernah memanage Inter Milan di Serie A Italia. Pak Erick Thohir juga punya kepemilikan saham yang besar di Oxford United di Liga Championship Inggris. Nggak sembarangan dia manage BUMN gitu kan. PSSI ini luar biasa gitu kan Pak Erick Thohir ini. Jangan cuman kemudian malah kemudian berusaha kemudian menyerang Pak Erick Thohir. Kalau saya sendiri sih apapun itu, kenyataannya kita harus dukung Pak Erick Thohir dan pelatih timnas kita yang baru, dan kita doakan timnas kita kemudian bisa lolos untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia, dan sehingga di final Piala Dunia nanti kita nggak perlu dukung jadi fan-nya Brazil, Argentina, Prancis ataupun Inggris, tapi kita bisa kemudian mendukung timnas kita. Dan saya berharap di usia-usia saya yang sudah senja ini bisa menyaksikan timnas kita berlaga, berkompetisi di putaran final Piala Dunia. Oke, itu teman-teman. Salam sepak bola.